Sempat jadi brand manager. Oke. Terus habis itu baru balik lagi ke Korea. Iya, balik lagi ke Korea jadi produser di KBS World Radio. Apa yang berbeda? Yang berbeda dari branding manager sama Apa yang producer? berbeda dari kerja di Indonesia dan di Korea? Oh. Totally different ya. Dari Mungkin bisa suasananya, disebutin negaranya. poin-poinnya ya. Poin-poin yang Cara. paling major aja sih. Terutama mungkin Yang paling di broadcastingnya ya, Iya. di broadcastingnya. Paling berasa itu planningnya. Kalau mereka terplanning sih, benar-benar. Jadi pas kita masuk dari awal preparationnya itu benar-benar jelas sampai akhirnya eksekusi dan post production. Kalau dulu sempat merasakan di Indonesia, biasanya deket-deket hari gitu ya, baru semuanya Oke. disettle. Iya. Jadi dekat-dekat hari baru semuanya diproduksi gitu ya. Kalau di sana misalnya butuh nggak ya? approval dulu, dapat approval jadi banyak banget preparationnya. Oke. Iya. Jadi itu yang berbeda. Apa Iya. lagi selain preparation? Sama yang paling jelas juga orang-orangnya ya, tenaga kerjanya ya. Jadi mereka kalau kerja di sini di sana benar-benar serius. Jadi kalau kita kan biasanya sambil Serius. ngobrol. Kalau di sini nggak serius ya? Di sini kita santai gitu kan. Oke. Suka ngobrol sambil kerjain sesuatu Iya, gitu-gitu. Kalau mereka benar-benar fokus, setelah mereka kerja baru mereka biasanya hangout bareng, pergi makan, pergi minum. Jadi budayanya beda sih, budaya kerjanya Oke. beda. Jadi mungkin mereka sangat bisa menempatkan diri gitu ya. Kalau misalnya dari kerja benar-benar kerja serius gitu. Kalau misalnya lagi having fun ya abis dari kerjaan baru benar-benar kayak having fun, minum dan segala macam gitu-gitu ya. Biasanya Sama kalau di Korea karakter orangnya memang berbeda sih kalau menurut saya. Pada umumnya mereka kayak punya, kalau negara-negara seperti punya satu karakter-karakter Ya. tersendiri ya, Ya. orang-orangnya gitu. Kalau mereka mungkin agak sedikit lebih serius dari orang Indonesia. Banyak sih. Banyak lebih serius dari orang banyak serius Indonesia. daripada orang Indonesia dan itu Iya. in general gitu ya. Iya benar. Kalau kita benar-benar lebih di bawah even santai. the most fun person akan jauh lebih serius daripada the most fun person di Indonesia Exactly, gitu ya. iya, iya. Oke. Dan itu yang berbeda. Beda. Tapi sebenarnya kualitas yang di aim sama industri broadcasting Indonesia dan industri broadcastingnya di Korea gimana sih sebenarnya? Apakah mereka set barnya lebih tinggi atau sebenarnya di Indonesia juga sebenarnya nggak jauh-jauh juga gitu barnya dari Korea? Kalau kualitas produksinya mungkin juga berbeda karena dari tekniknya ya yang mereka pakai. Mereka dari teknik produksinya, softwarenya, alat-alatnya memang kalau menurut saya lebih bagus ya. Oke. Dan itu sangat mempengaruhi produksi ya Hasil pada produksi akhirnya ya. iya. Karena sebenarnya juga walaupun alatnya mahal, alatnya sama, kalau teknisinya kurang, trainingnya kurang pas ya untuk men-set satu alat yang sama, itu hasilnya bakal berbeda karena juga itu harus misalnya weight balance. Teknisi satu engineer yang men-set white balance kan itu sebenarnya juga agak-agak pakai feeling ya, Iya, ada pakai artnya sense sedikit ya, gitu iya. ya. Itu kalau kurang dapet juga beda hasilnya kan. Jadi sebenarnya training juga sangat perlu. Training itu sangat perlu sekali ya, karena tadi ya walaupun mungkin teknologinya sama, tapi bisa jadi karena kualitas orangnya berbeda, karena Iya. mungkin praktisnya kurang, bisa jadi mempengaruhi hasil kualitasnya gitu ya. Nah, untuk Workipedian yang pengen berkarir di dunia broadcasting, selain punya passion, selain memang mereka punya ketertarikan di dunia broadcasting, apa sih kualitas-kualitas atau skill-skill yang mereka mesti punyai gitu? Dunia broadcasting tergantung sebenarnya pingin Jadi apa? iya jadi apa, karena kalau misalnya di radio, di TV skills yang dibutuhkan berbeda-beda ya. Oke. Tapi di zaman sekarang ini sebenarnya rata-rata semua platform menuju ke multimedia ya, digital. Jadi nggak ada yang satu benar-benar eksklusif satu Yang doang set gitu ya? butuh satu skill aja gitu. Kayak juga kita sebenarnya saya di radio sebenarnya dibilangnya digital producer.
walaupun memang kerjanya di KBS World Radio karena kita megang beberapa platform, kita megang websitenya, kita juga masuk ke YouTube. Di website itu kita juga harus nulis artikel news, kita juga produce video buat di website, buat di YouTube juga video, sama podcast juga di website. Jadi sebenarnya kita multimedia sih, lebih multimedia. Oke, dan in the future of broadcasting, jadi berarti menurut Mei juga adalah multimedia. Multimedia ya? Jurnalisme nggak ada, multimedia. Jurnalisme multimedia, nggak ada yang benar-benar akan benar-benar bisa satu doang gitu ya. Even kayak kita punya stasiun TV pun harus tetap pakai sosial media, harus ada buzzernya juga di YouTube gitu ya. Even kita punya YouTube, kita juga mesti punya Instagram, mesti punya apa dan segala macam gitu ya. Karena memang teknologi ya yang membuat semuanya mengarah ke digital, ke internet. Karena kalau di Korea sekarang itu walaupun memang televisi masih ada, tapi mereka juga punya aplikasi mobile sendiri. Jadi orang-orang bisa nonton program-program mereka itu bukan hanya di televisi, tapi juga di mobile app mereka streaming. Jadi TV streaming udah banyak banget, udah common banget di Korea. Udah sangat common gitu ya. Oke. Jadi in the future berarti orang-orang yang akan terjun ke broadcast adalah orang yang agile. Benar. Yang menguasai berbagai yang teknologi savvy. Iya, teknologi savvy. Terus habis itu mereka juga harus benar-benar menguasai gak cuma satu ya. Jadi nggak bisa kayak orang dulu tuh pokoknya gue mau radio aja. Kalau misalnya gue mau fokusnya ke misalnya ke YouTube aja. Kalau misalnya mau fokusnya ke TV aja, udah nggak bisa ya. Iya. Karena juga sebenarnya kalau kita ini ngomongin lowongan kerja ya, kebanyakan itu nyarinya multimedia jurnalis. Oke. Jadi bisa nulis untuk website, bisa juga buat video. Oke. So berarti kalau ditanya selain passion yang mesti kita punya adalah kemampuan menulis, is it? Kemampuan menulis. Kita nggak cuma harus bisa cuap-cuap doang, tapi one of the thing yang harus kita kuasai adalah penulisan konten gitu ya, content creating juga, is it? Kalau menurut saya mungkin lebih ke storytelling ya. Storytelling. Lebih penting, ya. Storytelling lebih penting. Iya. Baik itu tertulis maupun kita ngomong, iya. Jadi gimana cara menyampaikan informasi itu biar lebih mudah dan menarik buat didengar dalam bentuk tulisan ataupun bentuk video atau audio. Ada tips nggak buat Workipedian kalau misalnya mereka pengen mengasah keterampilan tadi tuh storytelling, terus juga bisa menguasai berbagai channel. Apa sih tips-tipsnya, mereka mesti latihan apa nih sejak sekarang? Tergantung interestnya di mana. Kalau memang interestnya lebih dititik beratkan di video, berarti harus banyak-banyakin nonton buat reference. Gimana biasanya orang ngambil angle, gimana mereka storytellingnya di videonya gimana. Atau kalau misalnya memang sukanya nulis, berarti harus lebih banyak baca. Buat referensi harus pengetahuan gaya style harus didapat gitu loh. Stylenya apa, gimana gaya storytellingnya. Jadi kalau menurut saya harus banyak tahu dulu gayanya macam-macam apa, baru bisa tahu saya kecantol di gaya yang kayak gini nih. Baru fokus ke situ, lebih diperdalam lagi, digali di yang mana yang mau dipersu. Oke. Jadi kemampuan buat juga membaca pasar, terus kita mau menempatkan posisi diri kita itu personal brandnya di mana, itu juga mesti diasah dari sebelum mereka kerja gitu ya. Kalau saya sih sebenarnya lebih menyarankan mungkin mempertajam karakter diri sendiri ya, daripada membaca pasar, karena sometimes sesuatu yang unik membuat kita menonjol gitu loh di pasar. Jadi jangan terlalu ngikutin pasar, walaupun itu juga harus diperhatikan, tapi mungkin harus diseimbangin dengan balance ya. Iya, mungkin pasar sukanya yang ini, tapi saya bakal ngasih ini dengan style saya gitu loh. Oke. Jadi selain membaca pasar juga harus benar-benar tahu diri kita sendiri seperti apa, supaya bisa kayak bring something new gitu ya. Bener, biar menonjol. Kalau enggak hilang ditelan.
banyaknya banyak persaingan ya. persamaan. Karena banyak yang bilang juga kalau misalnya zaman sekarang itu lebih baik sedikit berbeda katanya ya. Benar-benar. Karena itu yang dicari sebenarnya uniqueness-nya. Supaya bisa diingat gitu ya. Oke. Sip. What's next for you then? Kan udah nyobain jadi produser, udah pernah jadi host, terus habis itu pernah juga jadi brand manager. So what's next for you now? Sekarang lagi tertarik di bisa dibilang marketing digital. Nah, jadi sekarang lagi bekerja sebagai communication consultant sebenarnya buat sebuah situs pariwisata. Jadi situs pariwisata di Vietnam ini dia salah satu situs World Heritage-nya UNESCO. Nah, jadi sekarang saya lagi bekerja untuk bagian komunikasi mereka, lagi develop strategi komunikasi mereka. Selain itu? Selain itu, ini buat hobi aja sih sebenarnya, lagi buat video YouTube. Boleh dicek dan di-subscribe. Terima kasih. Boleh dicek dan di-subscribe ya. Oke. Nanti bisa ada linknya di atas ini. Oke. Ada linknya di atas ini. Oke. Communication Apalagi, consultant berarti itu meliputi semua channel ya? Iya. Kita berhubungan dengan medianya, media relations, partnernya, sama external relations, sama customer relationsnya. Oke. So that's the next for Media Narayana ya. Iya, apalagi hobi traveling kan. Jadi ini benar-benar perfect. Jadi perfect banget ya. Iya. Ini pekerjaan yang menggabungkan kemampuan dan juga hobi dan juga sesuatu yang next levelnya lah gitu ya, jadi konsultan gitu ya. Iya. Tips lain tadi saya mau balik ke mungkin tips kalau yang lagi mau mempersiapkan diri buat nyari kerja tadi. Kalau misalnya memang mau bekerja di multimedia jurnalisme, kalau menurut saya mungkin harus skills multimedianya seperti misalnya video editing atau audio editing atau technical untuk cara produksi bisa mulai dipelajarin gitu. Jadi banyak banget kelas-kelas kayak ini ya, movie editing seperti itu ya, bisa diambil. Jadi skill editing, karena tadi semuanya sekarang udah banyak self produce gitu ya. Benar. Video self produce, terus habis itu konten-konten juga self produce. Jadi kemampuan buat editing itu juga penting ya. Creating, editing, benar. Terus juga production lah ya. Production basically mixing dan segala macam. Jadi karena semuanya sekarang udah bisa solo project ya. Benar. Mulai dari kitanya yang ngomong, kitanya yang produserin kontennya, kitanya yang edit, abis itu kita juga masarin. Lagi banyak banget YouTuber ya. YouTuber kan semua paket lengkap gitu. Iya. Entrepreneur in the making, karena mereka juga harus berpikir mengenai bagaimana memasarkan produknya juga gitu kan. Benar, nyari konsepnya sendiri. Sip, thank you. Terima kasih Media Narayana sudah menyempatkan waktunya buat mampir di podcastnya Workipedia. Nah, buat Workipedian, jangan lupa juga Workipedian juga bisa request profesi, atau misalnya ada seseorang yang Workipedian pengen supaya orang itu diundang di podcastnya Workipedia, bisa tulis di Twitter, bisa nge-tweet di Twitter dengan hashtag podcast Workipedia. Jadi nanti kita akan coba cek from time to time. Kalau misalnya Workipedian ada request, kita nanti coba buat reach orangnya gitu ya. Baik kalau misalnya itu profesinya unik, atau misalnya seseorang yang profilnya Workipedian pengen kami buat wawancarai dan juga pengen cerita banyak di podcast Workipedia, itu juga bisa. So, thank you Workipedian for listening. Thank you Media Narayana. Until next episode di podcast Workipedia, karena di sini kamu bisa menemukan karir impian kamu. Bye-bye. Bye.